Saya itu cuma mulai khawatir saja kalau pribumi itu ngamuk beneran gitu. Sampean kok makin tidak, bukan makin ya, kok tetap tidak tahu diri, tetap mengarahkan buzzer atau bikin framing, tetap melakukan penipuan, tetap melakukan gerpol gerakan politik. Nah yang PKI itu siapa? Yang PKI kan saudaramu. DNA-ID, ya toh? Terus apa itu? Barakbah itu musuh itu. PKI. Yaman itu juga negara komunis kan. Ya toh? Ini kan tadi saya lihat di TikTok itu ada apa itu? Ada jadwal keluarga Al-Habib Umar Al-Hafid mau keliling di Indonesia. Si Umar Kafidnya mana? Nggak berani kesini lagi ya? Hah? Al-Hafid? Al-Hafid itu ras, apa itu nih? Marga ya? Bin Hafid. Bin Hafid kan juga haplogrupnya G. Wali tahi, wali kok bohong. Wali kok nggak mau jujur. Wali kok menyembunyikan identitasnya. Nggak berani kesini ya. Nanti ketahuan baca Fatihahnya keliru ya. Iya kak, nak budu. Diketawain anak TK. Tapi pintar bahasa Arab loh ya. Di negara-negara yang bahasa pergaulannya bahasa Arab itu orang gila, orang idiot, orang semuanya pakai bahasa Arab. Nah kecil balita ya bahasa Arab. Bismillah. Itulah Pak Rizik Syihab. Kalau mau tak nasihati, karena adinu an nasihat. Agama itu nasihat. Udah dinasihati Roma Irama juga malah sampean mentang-mentang gak karu-karuan. Kayak orang kalap. Nah kita itu cuma masih sayang sama kalian sebagai sesama makhluk Tuhan, sebagai sesama manusia. Kalau enggak ya malah kita bombong toh. Kita provokasi agar sampean makin ngamuk, agar pribumi makin marah, agar pribumi menyembelih kalian semua. Kalau kita orang kejam, sampean kok mulutnya dijaga lah. Bismillah. Udah berapa tahun sampean musuhi Jokowi, tetap menang Jokowi terus. Lalu sampean main fitnah terus. Itu si UAS, siapa lagi itu? Alfian Tanjung, macam-macam itu. Si Bella Habib itu, pakai otak apa enggak? Jelas-jelas Habib itu bukan keturunan Nabi, mustahil keturunan Nabi, itu mustahil. Dengan haplogrup G, paternal laki-laki, itu artinya secara paternal laki-laki, Habib semua Habib itu turunan Nabi Ibrahim aja kagak, apalagi keturunan Rasulullah. Nah, kembali ya tadi ingat, itu kelompok Al-Irsyad jangan diam sampean bikin statement. Habib itu bukan keturunan Nabi. Al-Irsyad itu Pancasila harga mati. Kalau enggak sampean katut. Karena sampean ya tetap imigran Yaman. Dengan secara yang sama. Didatangkan pemerintah kolonial Belanda. Dan udah berapa kali kan mau dideportasi itu. Zaman revolusi kemerdekaan mau dideportasi sama Bung Karno. Kemudian tahun berapa itu mau dideportasi lagi. Zaman Pak Harto 68 itu juga sempat mau dideportasi juga. Turunan imigran Yaman. Di sini mentang-mentang Jawi, Indonesia binti taring. Ternyata tukang ngencok apemnya santri. Pakaiannya aja kayak ulama. Kelakuannya kayak dajjal. Mencampur adukan yang hak dan yang batil. Dan untuk muhibin tuh. Sampean kalau masih tetap menjadi muhibin Habib, sementara Habib masih mengaku turunan Nabi. Sekarang aku Sayyid Bahar Al-Demiti. Kamu sejak kapan jadi Sayyid? Kemarin Habib, sekarang jadi Sayyid. Besok Ustadz, besok lagi siapa? Gus Bahar bin Demit. Hah? Jangan dikira tidak ada yang tahu, tidak banyak yang tahu bahwa sampean termasuk Rizik Syihab itu
ada yang pelihara. Merusak Indonesia. Ya tak? Dan juga semua teman-teman pro demokrasi yang merasa paling pejuang demokrasi itu, ya dipikir, sampean kok mengadu domba terus antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu. Hanya demi atas nama demokrasi. Apa memang hidup itu cuma demokrasi? Apa demokrasi kurang apa di Indonesia itu? Udah lebay ini. Aku jadi ingat omongannya sebagus Ulil Absor. Memang power tend to corrupt, tapi demokrasi itu juga tend to corrupt juga, semau-maunya sendiri. Kurang apa demokratisnya? Demokrasi begitu diberikan kepada rakyat itu udah nggak bisa ditarik. Tapi jangan berlebih-lebihan, jangan mendewakan dong. Pikirkan kemaslahatan bangsa dong. Terus pada egois. Emang rakyat itu butuh yang sampean suarakan itu semua. Oh, secara mutlak Pak Jokowi itu masih disukai 80% lebih warga negara Indonesia. Mau ngapa? Semua yang dijagohi Pak Jokowi menang beneran, mau apa? Terus kalah yuk kalah aja udah. Negarawan itu kalau bertanding, kalau berkontestasi, kalah ya sudah ngaku kalah, selesai. Dah, yang sudah, mari kita ke depan demi kemaslahatan bangsa dan negara. Itulah. Dan untuk keturunan imigran Yaman ini semuanya, saya sedikit pun tidak percaya kalau kalian masih mengaku keturunan Nabi. Kalau kalian tidak menyatakan di depan publik ikrar sehidup semati setia sampai mati terhadap Pancasila, kepada Pancasila, kepada Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sampean masih menggunakan kitab-kitab dari Yaman, tulisan kelompok kalian yang penuh halusinasi dan membodohkan umat, enggak, tetap tak kejar terus. Mana sih, apa itu ada channel seorang ahli DNA itu, siapa, Pak Ahmad. Saya dengar itu Pak Ahmad itu nggak berani ngomong terus terang karena ya di medsos itu, terutama di Facebook itu dipersekusi lah mukibul itu. Kok mainnya kayak orang kafir zaman dulu loh. Kalau ada orang ngomong kebenaran, ilmu, kok dipersekusi, kok diancam loh. Ya toh? Kayak Imad, Gus Abbas, seminar kemarin di UIN Wali Songo, mau ngomong yang benar apa adanya, ilmiah, kok diancam-ancam loh. Sama dengan dulu sahabat Nabi kalau membaca Quran ditampari itu. Ditampar gitu. Abdullah bin Mas'ud baca Quran, tampar sama orang kafir. Kalau ada yang baca Quran, gimana caranya bikin keributan supaya nggak ada yang dengar. Bikin framing, bikin teror, horor. Diskusi beneran, diajak diskusi beneran nggak mau. Maunya diskusi yang penuh dengan framing yang nggak ilmiah. Itu pun menggunakan pribumi, budak-budak jongos goblok kayak si Wafi itu.